Saudara, yang pertama kita akan melihat Roh Kudus melekatkan kita dengan Allah Bapa. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-62. Saudara, Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Baik, supaya kita lengkap ayat 1 sampai 3. Kita mulai dari perasaan tenang dekat Allah. 1, 2. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah lagi. Aku tidak akan goyah. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, untungnya orang yang lekat dengan Roh Kudus, lekat dengan Allah adalah dia gak bisa digoyang oleh apapun saja. Saudara, ya. Jepang itu anak-anak mahasiswa teknik sipil dan geologi itu diajari khusus untuk membangun dasar fondamen atau pondasi yang anti gempa. Sampai berapa pada magnitudo atau skala Richter? Sampai pada 9 magnitudo. Saudara. Dan itu belum pernah terjadi di seluruh dunia. Magnitudo 9 itu belum pernah terjadi. Sudah pasti untuk membangun fondasi aja itu biayanya mahal banget. Tapi pemerintah mengharuskan semua bangunan dari bangunan yang kecil, ya barangkali cuma depot warung saja, sampai dengan pabrik-pabrik yang besar, mereka harus membangun anti gempa. Apa sebab? Karena negara ini hampir seluruh wilayahnya 75%. Di Jepang itu ada 14 prefektur. Prefektur ada semacam provinsi, tetapi lebih luas lagi. Nah, itu begitu banyak dan itu semua dilalui oleh jalur gempa bumi. Ya saudara, kenapa? Dari Indonesia naik ke Filipina, terus langsung ke Jepang. Saudara, itu jalur yang dinamakan sebagai fire ring, ataupun cincin api. Saudara, itu naik ke atas, terus naik ke atas. Sampai ke Rusia, saudara. Nah, itu adalah jaringan dari gerakan magma bumi dan patahan dari kerak bumi. Itu sebab seluruh Jepang wajib harus gak boleh sampai ada yang ambruk rumahnya, hotelnya, ataupun lantai 2 sampai lantai berapapun harus kuat. Saudara, cuma satu-satunya di dunia, yaitu Jepang. Kenapa? Karena pemerintahnya nyadar rakyatku yang cuma sedikit ini, karena pertumbuhan penduduk di Jepang itu sangat-sangat sedikit. Sehingga tinggal orang-orang tua saja. Kalau itu sampai meninggal, maka generasi yang harus meneruskan jumlahnya terlalu sedikit. Itu sebab harus dijaga, jangan sampai rakyat yang tinggal sedikit ini meninggal sebagai korban gempa bumi. Saudara, mereka berkata kita tidak boleh goyah. Kita harus tetap hidup. Saudara, dengan ilustrasi ini saya ingin mengajak semua saudara bahwa Tuhan juga ingin saudara nggak boleh goyah. Saudara harus tetap berjaya dan hidup. Dan saudara harus mengalami dan menikmati segala kasih karunia Allah melalui Roh Kudusnya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara lekat dengan Allah adalah satu keuntungan yang luar biasa. Kita lekat dengan Allah, kita lebih kuat daripada kita percaya pada fondamen atau pondasi bangunan kita. Saudara, akan tiba waktunya semua bangunan yang tahan gempa akan ambruk ketika Tuhan mau datang. Tetapi semua orang yang memiliki pondasi Kristus
dan Roh Kudus, maka dia tidak akan goyah untuk selamanya. Katakan, untuk selamanya. Halo, nadanya sudah false. Untuk selamanya. Saya tidak akan goyah. Karena Yesus melalui Roh Kudus membangun saya begitu kokoh. Amin. Saudara, disebutkan di sana tadi dalam pasal yang ke-62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya ingin mengajak semua saudara yang datang dengan ketidaktenangan pada pagi ini, atau kapan saja pada sesuatu hari, saudara beberapa kali merasa khawatir dan tidak tenang. Tuhan tahu apa sebab saudara dan saya tidak tenang. Tetapi ketika saudara membaca ayat ini, saudara harus yakin bahwa pemberian Roh Kudus kepada saudara harus membuat saudara berubah menjadi tenang. Harus menjadikan saya dan saudara tidak akan goyah. Harus membuat hidup saudara menjadi begitu kokoh dan kuat, sehingga saudara boleh menerima selalu dari Tuhan anugerah. Dihindarkan daripada semua kegoncangan dalam hidup saudara. Uang bisa membuat saudara goncang. Penyakit bisa membuat saya goncang. Persoalan ketidakharmonisan antara suami dan istri, kakak dengan adik, orang tua dengan anak dan sebaliknya, akan membuat kita goncang dalam semua keadaan. Hanya mereka yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki dan menerima Roh Kudus dalam hidupnya, mereka akan tenang. Ketenangan tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari. Mungkin saudara orang mengatakan, wah, aku mau cari healing di suatu tempat, di pantaikah, ataukah di tepi laut, ataukah di gunung, aku ingin tenang. Gak bisa saudara, tidak bisa. Tidak sedikit orang menanyakan kepada saya, gimana saya bisa menerima healing, dan saya bisa tenang hidup saya. Karena walaupun saya tidak kurang apapun, tetapi saya tidak tenang. Tolong boksu, tolong pastor, tolong saya. Saya menunjukkan Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Aku tidak akan goyah. Itu sebab siapa yang bisa mengalahkan semua kegoncangan, semua kekhawatiran, semua yang membuat kita menjadi gentar dan kita menjadi kacau balau dalam hidup ini. Dekat Allah saja, saudara. Daripadanya lah datang keselamatanku, saudara. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Dia gunung batu. Langsung kita tertuju pada fondasi. Fondasi inilah, Yesuslah gunung batuku. Aku tidak punya fondasi yang lain. Anak-anak muda begitu mencari ilmu dan gelar, supaya mempunyai fondamen untuk dia bisa mencari uang. Supaya setelah dia mendapatkan satu posisi di satu perusahaan atau instansi pemerintah, dia cepat naik, dia cepat diangkat. Itu sebab semua anak muda itu bersaing ketat, bahkan kejam. Itu sebab seorang anak Tuhan mempunyai jalur berbeda. Katakan, sebagai anak Tuhan, saya memiliki jalur berbeda. Tangan saudara, saya memiliki jalur berbeda. Yaitu antara Tuhan dengan saya. Saya percaya, bila jalur ini saya lewati, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Demi nama Yesus. Amin. Anak-anak Tuhan harus memakai jalur Tuhan. Dia tidak boleh memakai jalur menyuap, jalur mendekati seseorang yang mampu mengangkat dia,
Saudara tahu orang yang menyuap semua masuk penjara. Jangan main-main, saudara. Tidak ada orang kebal hukum sekarang. Itu sebab kita harus tahu, lantas gimana saudara dan saya bisa menerima segala kemuliaan Tuhan. Ya, saudara dan saya harus lekat dengan Allah. Katakan, saya harus lekat dengan Allah. Saya memakai jalur ilahi dalam nama Yesus. Amin. Saudara, itu sebab pada poin 2 ini, pada ayat yang kedua maksud saya, lekat Yesus selamat, itu tadi kita sudah baca. Kau ada di sumber kehidupan. Makanya Tuhan bilang, anakku, jangan meninggalkan aku. Kamu tetap bersama dengan aku. Aku tahu kamu manusia biasa. Itu sebab aku akan kirim Roh Kudus untuk membuat kamu tetap lekat dengan aku. Sehingga kamu tidak bisa pisah dengan aku. Saudara, coba itu Roh Kudus luar biasa. Saudara dan saya lepas dari Tuhan, kita meninggalkan sumber kehidupan. Katakan, bila saya lepas dari Yesus. Halo, semua. Bila saya lepas dari Yesus, saya lepas dari sumber kehidupan. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan, hidup saudara dan hidup saya bukan ketergantungan kita pada uang, keberhasilan, ya, tanda jasa, dan segala sesuatu kebaikan, amal kita yang kita lakukan. Tidak, kita bergantung 100% pada Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu menjadi gantungan saya, gantungan saudara, maka saya dan saudara, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan goyah. Semua katakan, dan bahkan mulai pagi ini, saya akan meraih banyak perkara luar biasa yang belum pernah saya dapat, yaitu tangan saudara, 1, warisan, 2, piala, 3, undian dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya katakan, ya, kau ada di sumber kehidupan, tak mempan kuasa setan dan neraka, enggak mempan. Katakan, kuasa setan dan neraka enggak mempan. Saya dibikin penuh kuasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Saya akan masuk lebih dahulu pada slide tentang mengalahkan setan dan iblis tidak mempan terhadap kita. Ya, kita akan melihat lebih dahulu. Di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-23. Mari kita akan baca sebentar. Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-23 para kekasih. 1, 2. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakob, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakob, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Amin. Apa? Keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi setan dan iblis, tenungan dan perdukunan dan guamia dan semua hipnotisme dan semua pekerjaan kuasa gelap tidak mempan. Saya mau tanya, terhadap siapa? Katakan, terhadap saya. Terhadap siapa? Katakan, belum semua. Terhadap siapa? Ya, terhadap saudara. Iblis tidak bisa. Engkau tidak mempan dibikin apapun. Kenapa? Karena ini perjanjian Allah. Saya tidak punya jawaban yang lain kecuali karena Bilangan 23 ayat 23. Maka saya dan saudara bisa tidak mempan. Amin. Tidak mempan itu apa sih? Saya mau tanya, tidak mempan itu kayak apa? Ya, tidak
berguna, baik itu senjata tajam, senjata api, baik itu bom dan lain sebagainya, baik itu segala tenungan, ya saudara, mantra-mantra, semua nggak bisa menyakiti saudara. Ya, itu sebab kita melihat di sini seorang yang lekat dengan Tuhan, dia dilindungi oleh Tuhan. Dia akan sangat safe. Orang boleh bikin apapun, saudara. Orang itu yang akan terpental, ya, saudara. Orang tidak bisa mengganggu saudara dan saya. Orang tidak bisa menyakiti kita. Orang tidak bisa mempengaruhi pikiran kita dan mendikte kita dari jarak jauh melalui telepati mereka, sihir, hipnotisme mereka. Tidak bisa. Hanya anak Tuhan yang tidak ada Roh Kudus akan selalu disetir dan disiksa oleh iblis. Pikirannya selalu dikotorin. Pikiran dan hatinya selalu menjadi najis. Dan iblis bertakhta di dalam hati dan pikiran orang Kristen macam begini. Itu sebab saya dan saudara, kita harus menerima urapan Roh Kudus. Supaya urapan Roh Kudus memelihara saudara, membuat saudara SAKTI. Sakti. Ya. Katakan, urapan Roh Kudus membuat saya sakti. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, bilangan 23 ayat yang ke-23. Saudara, apa sih maksud ayat ini? Tidak ada satu negara, satu bangsa, ataupun satu tukang tenung, tukang sihir, saudara. Semua cara kuasa iblis yang bisa mengganggu Yakob dan Israel. Saudara, ya, Yakob adalah pribadi, keluarga. Israel adalah bangsa. Saudara. Jadi kalau saya dan saudara merasa deg-degan dalam hidup ini, kita menjadi takut oleh karena perebutan jabatan, posisi, perebutan uang, perebutan proyek dan order dan lain sebagainya, perebutan langganan. Langganan saudara pada disikat oleh saingan saudara. Saudara, belum lagi mereka membuat black campaign, ya saudara, kampanye hitam terhadap toko saudara atau perusahaan saudara. Saudara bisa ngalamin itu. Kenapa? Karena saudara tidak dilindungi. Saudara tidak sakti masalahnya. Saudara biasa aja. Seperti orang lain bikin, saudara bikin. Mereka nyeleweng, mereka korupsi, mereka bohong, mereka memfitnah, saudara bikin juga. Apa keistimewaan saudara? Apa keistimewaan saya? Gak ada sama sekali. Karena kita sama dengan mereka. Iblis senang banget. Tambah banyak orang model kayak begini, dia tambah bersuka cita. Itu sebab saudara mesti tahu gimana kita mengalahkan iblis. Kalahkan setan iblis. Semua bilang, saya harus kalahkan setan iblis. Saya harus pro dengan Tuhan Yesus. Saya lekat dengan Yesus. Saya bolonya Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. If you are at the side of Jesus Christ, you are one with Him, and nothing can make a dominion over you, even though you are so weak in the finance, in your energy, in your brain, in anything that you are not successful in your life, even though. Walaupun demikian, but the Holy Spirit will give to you all the overcoming power, kuasa mengalahkan, the victorious life in your life. Why? It is because of one single important thing. You have the Holy Spirit filled in your heart, in your mind, in your existence. Ada Roh Kudus yang memenuhi pikiran saudara, hati saudara, dan keberadaan saudara. It is the only reason why Satan and devil's spirit cannot capture you. Inilah satu-satunya alasan kenapa saudara nggak bisa dipegang, saudara nggak bisa ditawan oleh iblis, oleh dosa dan duniawi, yaitu kalau Roh Kudus
penuh dalam hidup saudara. Cuma itu saja. Kalau enggak, saya dan Anda sama dengan yang lain. Enggak ada beda. Itu sebab kalau mereka masuk neraka, kita orang masuk neraka. Enggak ada beda. Tapi seorang anak Tuhan, katakan seorang anak Tuhan yang lekat dengan Yesus sebagai karya Roh Kudus, maka anak Tuhan ini mengalahkan setan. Mulai pagi ini, saya sebagai anak Tuhan menang atas setan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab please, saudara harus setia kepada Tuhan. Rugi lo tak kandani. Tak kandani ini apa artinya? Ya. Saya kasih tahu, rugi kalau saudara jauh dari Tuhan. Ya, jangan diulangi nasib burukmu. Jangan diulangi kau jatuh miskin, kau sakit-sakitan dan sengsara. Jangan diulangi kau di dalam satu keadaan yang stres saben hari. Wah, gimana kok bisa hidup? Pasti saya hancur. Jiwa saya akan berubah menjadi sakit jiwa. Saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan karena tidak terima Roh Kudus dan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya merana. Saya perlu memberitahu banyak, saudara, banyak sekali. Kalau saya mau buka semua WhatsApp yang masuk di handphone saya, yang saya tahu berapa puluh di bawah sana yang belum saya buka, nadanya pasti sama dan mirip semua. Kesulitan, memohon mujizat terjadi, minta kesembuhan, minta berkat. Saudara, nadanya, iramanya sama. Saya tahu. Itu sebab saya cuma menumpangkan tangan pada handphone saya. Dan saya minta mujizat terjadi. Dan saya berkata, Tuhan, karena hamba tidak sempat membuka semuanya, ampuni hamba. Tapi engkau tahu semua apa yang diminta oleh domba-dombamu, oleh orang-orang ini. Bahkan sebagian belum menjadi anakmu. Mereka yang meminta pertolonganmu. Please, jawab. Karena hamba tidak bisa menjawab satu demi satu. Atau menelepon mereka kembali dan mengajak mereka satu demi satu berdoa. Supaya mereka dilepaskan. Tapi kiranya Tuhan, engkau tumpangkan tanganmu di atas kepala mereka semuanya. Yang hamba tidak tahu siapa dia pada nomor ini. Supaya mujizatmu terjadi. Dan saya percaya, and I believe, it does work. Itu terjadi. Haleluya. Itu sebab para kekasih perhatikan baik-baik. Ayat ini harus saudara resapi dalam hidup saudara. Anak-anakku yang masih muda, satu waktu kalian akan menikah, mempunyai anak, kemudian mempunyai cucu. Kalau kalian sebagai anak-anak Tuhan, kalian tidak mempunyai kesaktian ini, engkau menghempaskan puluhan keturunanmu di dalam lautan api neraka. Di dalam kehidupan yang tidak karu-karuan di dalam dunia. Hanya orang tua yang takut kepada Tuhan menyelamatkan anak-anaknya. Dia tidak tahu gimana aku menyelamatkan anak keturunanku. Tapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika dia lekat dengan Allah, maka Tuhan juga akan memelihara semua anak keturunannya. Iblis mau bilang apa? Kalau anak keturunan saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan, iblis tidak bisa berkutik. Bagaimanapun juga jelek, jauhnya anak keturunan saudara dari Tuhan. Tetapi karena mereka mempunyai orang tua seperti saudara, yang dekat dengan Tuhan, saya yakinkan masih ada keselamatan bagi anak keturunan saudara. Jika mereka satu kali mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa mereka. Itu sebab orang tua dan calon orang tua, anak-anakku yang masih muda dan remaja, perhatikan baik-baik. Hidup ini bukan untuk kita orang saja. Saya tidak hidup untuk diri saya sendiri.
Saya hidup untuk banyak orang dan juga untuk anak keturunan saya. Semua orang tua yang sadar akan hal ini adalah orang tua yang mempunyai hikmat dari sorga. Katakan, mempunyai hikmat dari sorga. Bahwa saya berperanan penting untuk keturunan saya dan umat manusia. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, disebutkan di sini pada kalimat-kalimat terakhir, pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel. Sekali lagi, Yakub keluarga, Israel bangsa. Akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel. Teruskan, apa? Keajaiban, lagi keajaiban, semua keajaiban yang diperbuat Allah. Amin. Dia yang bekerja. Coba. Mau apa iblis? Mau apa saingan saudara? Konkuren saudara? Saingan-saingan saudara? Musuh-musuh saudara? Yang menutupi dan memakai masker, tersenyum dan baik dan hormat dan sopan kepada saudara. Mau apa mereka? Saudara, kalau saudara lekat dengan Tuhan, saudara hidup berjaya. Apapun terjadi, saudaralah pemenangnya. Saudara mau menang, jangan pakai tenaga, kemampuan kita, pakai kepinteran kita yang ternyata ora pinter itu. Saudara, saya banyak menangani masalah-masalah besar karena orang terlalu sombong, terlalu pongah dengan dirinya sendiri. Ternyata ora pinter babar blas. Saudara, saya tunjukkan kebodohannya, saya tunjukkan. Kenapa kamu bisa kayak begini? Saya kasih tunjuk, saya buka. Saudara, itu sebab saudara dan saya harus tahu bagaimana seseorang itu bisa selamat. Hanya kalau dia lekat dengan Tuhan. Dan itu sudah disebutkan, apapun terjadi, bahkan orang itu tidak pakai cara-cara yang masuk akal secara nyata. Katakanlah berperang, katakanlah persaingan, katakanlah diplomasi. Enggak. Sekarang mereka sudah meninggalkan semua hal-hal tersebut. Semua cara-cara semua yang masuk akal. Cara-cara yang manusia biasa lakukan. Mereka pakai iblis. Mereka pakai kuasa kegelapan. Bahkan mereka pakai ilmu tenung, mantra, dan segala macam. Mereka beranggapan, anak Tuhan ini kuat banget ya. Aku sudah pakai begitu lihai, aku pakai uang, pakai suap, aku pakai ini dan itu segala macam. Gak bisa digoyang. Coba, aku mau coba pakai kuasa iblis. Pakai hipnotisme, pakai sihir, pakai tenung, pakai mantra. Aku mau coba pakai guamia. Saudara, saya kasih tahu. Kalau engkau mempunyai hidup yang lekat dengan Yesus melalui Roh Kudus, tidak ada satu kuasa yang bisa menggoyahkan engkau. Itu tadi kita sudah baca dari Mazmur 62 kan, ayat yang ketiga. Jadi saudara harus percaya, saudara bakal menerima pertolongan Tuhan yang namanya keajaiban. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.